Saya Nabila Dita akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep dasar PAUD. Konsep dasar PAUD meliputi permasalahan yang muncul di PAUD. Permasalahan yang muncul di PAUD yang nomor 3 adalah pembelajaran di PAUD. Pembelajaran sendiri adalah suatu sistem atau proses pengajaran yang direncanakan atau dibuat, dilaksanakan, dan dinilai secara sistematis. Dan dari pembelajaran sendiri, menurut Sri Wahyuni et al., itu untuk membantu peserta didik dan pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan berhasil dan efisien. Nah, pembelajaran pada anak usia dini itu dikatakan berhasil apabila mengalami peningkatan dalam perkembangannya. Peningkatan dalam perkembangan ini bisa dalam bidang kreativitas, rasa, dan karsa sebagai hasil dari proses pembelajaran tadi. Pembelajaran yang berhasil akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas nantinya. Menurut Siswanto DKK, permasalahan pembelajaran di PAUD muncul karena adanya prinsip-prinsip pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu berangkat dari yang dimiliki anak. Anak usia dini memiliki kekhususan karakteristik unik yang dibawa dari lingkungan lain sebelum lingkungan sekolah. Keunikan inilah akan membawa pengalaman-pengalaman baru bagi anak. Nah, apabila dalam proses pembelajaran di PAUD sendiri tidak menciptakan pengalaman baru yang menyenangkan, maka proses pembelajaran akan dianggap membosankan. Dua, yaitu belajar harus dengan membekali kehidupan anak. Prinsip pembelajaran ini mengupayakan kegiatan pembelajaran harus menumbuhkan pemahaman anak mengenai keterampilan anak dalam kehidupannya agar sesuai dengan kemampuannya. Apabila dalam lingkungan sekolah, guru telah menerapkan prinsip pembelajaran ini, maka anak akan cenderung memiliki sikap tanggung jawab dan mandiri terhadap dirinya. Contoh sederhana bentuk keberhasilan prinsip pembelajaran ini adalah anak sudah mandiri untuk memakai sepatu sendiri, menyisir rambut dengan rapi, makan dan minum sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain itu memberikan dampak positif bagi anak dalam belajar tentang lingkungannya, tatanan kehidupan, dan dirinya sendiri. Nah, apabila dalam pembelajaran di PAUD tidak terdapat prinsip belajar sambil bermain, itu kemungkinan anak tidak dapat bereksplorasi, menemukan, mengungkapkan perasaan, berkreasi, dan belajar dengan cara yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis bermain, yaitu belajar menggunakan metode student active learning. Metode student learning ini memungkinkan anak untuk terlibat secara aktif dan produktif dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan anak untuk menemukan berbagai pengalaman terbaru. Nah, apabila prinsip-prinsip yang tadi diuraikan sudah menjadi landasan pembelajaran dalam PAUD, maka ini akan menimbulkan dampak positif dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang sering terjadi pada PAUD yang keempat yaitu lingkungan di PAUD. Nah, anak-anak itu biasanya masih minim kepeduliannya dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar PAUD. Hal ini karena adanya kurangnya pembiasaan dari guru. Ada evaluasi permasalahan di PAUD. Permasalahan yang pertama yaitu evaluasi perilaku peserta didik PAUD. Nah, langkah awal bisa dilakukan observasi yang bertujuan untuk mengetahui perilaku merugikan apa dan dampak perilaku merugikan tersebut bagi lingkungannya itu apa. Melakukan observasi bisa dilakukan analisis faktor penyebab, sehingga bisa melanjutkan untuk mengadakan pertemuan antara lembaga pendidikan dan wali murid untuk membahas solusi yang efektif. Tujuan dari diadakannya pertemuan antara lembaga pendidikan dan wali murid sendiri adalah untuk membentuk hubungan partisipatif di mana wali murid diminta terlibat secara aktif terhadap penyelesaian masalah mengenai perilaku peserta didik. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi guru PAUD. Nah, karena masih banyaknya permasalahan mengenai guru PAUD, maka evaluasi yang pertama yaitu dengan meningkatkan gaji guru PAUD. Yang kedua, pengalokasian dana anggaran pembangunan yang besar untuk menaikkan pendapatan guru PAUD. Yang ketiga, kontribusi pihak swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan di pusat dan daerah dalam rangka pembinaan pendidik
anak usia dini yang kompeten. Yang keempat yaitu diberlakukannya peraturan pendidikan minimal guru PAUD adalah D2 atau S1. Selanjutnya perlunya kerjasama antara pemerintah dengan HIMPAUDI yaitu Himpunan PAUD Indonesia dalam tujuannya untuk meningkatkan kualitas PAUD di Indonesia. Evaluasi permasalahan di PAUD yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran di PAUD, evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Selanjutnya, pendidik bisa melakukan evaluasi secara berkala yaitu dengan mengadakan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui apakah prinsip pembelajaran sudah berjalan semestinya. Atau bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran untuk memungkinkan anak mengeksplorasi kemampuan naturalnya. Nah, beberapa metode pembelajaran itu ada metode bermain, metode bercerita, metode demonstrasi, dan metode tanya jawab. Keefektifan metode tadi bisa dilihat melalui penilaian terhadap hasil belajar anak. Evaluasi permasalahan di PAUD yang ketiga yaitu evaluasi lingkungan. Hal ini bisa dilakukan penilaian terhadap pendidik terlebih dahulu. Dalam hal ini, apakah pendidik telah melakukan peranannya dengan baik dalam mengilustrasikan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup di sekitar PAUD. Selanjutnya bisa diadakan penguatan perilaku dengan diadakannya kerja bakti mingguan. Dalam hal ini, anak akan mendapat penguatan melalui pembiasaan stimulus yang nantinya memungkinkan terbentuknya karakteristik peduli lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.